Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Mavela. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kalau yang lagi sakit, jangan lupa untuk berobat dan minum obatnya dengan teratur. Semoga cepat sembuh, amin. Gimana cuacanya hari ini di tempat kalian? Semoga cerah-cerah aja ya. Nggak ada hujan, banjir, ataupun longsor ya. Ya hujan nggak apa-apa deh. Yang penting jangan banyak-banyak, nanti banjir. Oke. Terima kasih ya yang sudah subscribe ya, like dan share. Yang belum jangan lupa. Please subscribe, like dan share dulu ya. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Kayaknya ini cuacanya mendukung nih. Cerita yang romantis tentang masa dulu. Iya. Pasti nih ya di sini semua mbak-mbak, mas-mas, tante-tante punya cerita masa lalu yang menggembirakan, ya kan? Cerita tentang cinta di masa lalunya. Kayaknya kalau mengenang cinta di masa lalu ini sangat indah buat yang indah, ya kan? Kalau buat yang tidak indah ya udah buat jadi pelajaran aja biar kedepannya tidak seperti itu lagi. Oke. Maaf ya ada gangguan sedikit. Ini saya akan cerita tentang tentang Mbak Jessie. Masih ingat kan? Kayaknya berapa waktu yang lalu saya udah cerita deh tentang cerita kisah cintanya Mbak Jessie, ya kan? Si Jessie sama si Rudy, ya kan? Ini cerita cinta mereka ini panjang banget dan sungguh mengharukan juga, gimana ya? Buat yang suka nonton film-film India, ini sudah cocok ini cerita cintanya ini. Ketemu, pacaran, putus, pisah. Terus bertahun-tahun kemudian ketemu lagi, nostalgia, berpisah lagi. Bertahun-tahun kemudian ketemu lagi, yaitu nostalgia, berpisah lagi. Tapi cuma bertemu loh ya, nggak ngapa-ngapain. Ketemunya juga nggak lama, kok nggak sampai seharian. Paling juga sejam 2 jam paling lama tuh ya, namanya ketemu teman lama ngobrol gimana gitu ya kan. Ya namanya situasi tidak mendukung, maksudnya tidak mendukung tuh masing-masing sudah punya pasangan ya kan, sudah terikat dengan pasangannya, jadi otomatis tidak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa mau mempersatukan cinta mereka ya kan. Mungkin Tuhan belum memberikan jalannya ya kan. Ya itu deh kan, si Jessie cerita sama saya tuh kemarin ketemu kan, dia bilang kan dia sama si Rudy itu kan hubungannya itu sekitar tahun 90-an deh, waktu baru-baru tamat SMA. Kalau nggak salah sekitar akhir-akhir tahun 94 deh itu kan. Kan mereka pernah LDRan itu sampai setahun, terus menjalin hubungan selama berapa lama sih ya, setahun apa 2 tahun saya lupa. Pokoknya yang jelas hampir deket-deket tahun 2000 gitu Mbak Jessinya dijodohkan sama orang tuanya ya kan. Dia jadi menikah dengan pilihan orang tuanya. Terus si Rudy nggak tahu kemana juga, nggak ada, ya hilang komunikasi lah ya kan. Soalnya zaman dulu tahu sendiri kan, belum ada Facebook, telepon juga masih telepon jadul ya kan, cuma ngandelin SMS dan segala, sinyal juga susah ya kan. Ingat sendiri kan zaman dulu. Kalau di daerah-daerah yang agak-agak terpencil itu cuma bisa Telkomsel ya kan. Nah kebetulan si Rudy kan orangnya tipe-tipe pekerja yang di lokasi, jadi agak-agak susah dihubungin dan dicari. Jadi ya itu sudah lost contact ya kan. Terus itu sekitar tahun-tahun berapa ya,
tahun 2000 berapa gitu, entah 2006 2007 gitu kali. Pokoknya si Jessie katanya ketemu lagi ya setelah berpisah hampir 10 tahun gitu ya. Maksudnya gak ketemu 10 tahun, ketemu lagi. Kalau ada yang nanya, gimana mereka kok bisa ketemu lagi? Nah ini kebetulan si Jessie kan rumahnya gak pindah. Yang pindah antar kelurahan aja susah nyarinya. Apalagi kalau misalnya pindah antar kota atau gimana kan. Ya dasar masih beruntung aja ya kan, rumahnya masih tinggal di sana karena rumah orang tua dan itu kan, jadi nggak pindah jauh-jauh si Jessinya. Jadi ya itu sudah begitu si Rudy ke kotanya Jessie kan, mereka nggak tinggal sekota kan, si Rudy nyari si Jessie atau nelpon gitu kan, terus mereka janjian ketemu di mall atau di kafe mana gitu ya kan, untuk ya sekitar saya hello atau apa gitu ya kan. Nah terus si Jessie cerita sama saya, terakhir dia ketemu itu kan si waktu itu kalau nggak salah kan si Rudinya katanya sih masih sendiri, dia masih nggak bisa melupakan Jessie gitu kan, sedangkan si Jessie kan sudah menikah ya kan. Jadinya gimana ya si Jessie-nya kan nggak mungkin dong dia balikan sama Rudy ya kan, walaupun sebenarnya kan kalau dipikir-pikir si Jessie itu masih sayang banget sama Rudy gitu ya kan. Ya karena kan dulu mereka putus kan bukan karena ada orang ketiga atau karena apa kan, bukan juga karena LDR, tapi karena orang tuanya Jessie kan nggak merestuin hubungan mereka ya kan. Ya itulah, jadi si Jessie katanya sempat ngomong gini sama si Rudy itu, nanti kalau saat kita tua dan bertemu lagi, jika kita sama-sama masih sendiri, kita menikah saja agar bisa menghabiskan masa tua bersama, kata Jessie kan waktu itu ya kan. Itu saya itu loh waktu diomonginnya, kayak maksudnya waktu dengar omongannya si Jessie gitu sama si Rudy, rasanya aduh mata saya langsung berkaca-kaca, pengen nangis ngebayangin gimana ya perasaan mereka berdua saat itu. Ya Allah, ya Tuhan gitu loh kalau dipikir-pikir ya kan, dua orang yang saling menyintain nggak bisa bersatu, ya itu sudah karena situasinya kayak gitu ya kan. Nah itu terus katanya Jessie kan sudah mau hampir 20 tahunnya kan, si Jessie masih nggak bisa ngelupain si Rudy gitu ya kan. Sempat sih, jadi dari dia ngomong itu yang waktu sama si Rudy itu sekitar tahun 2000-an itu mereka ketemu, sempat lagi ketemu 10 tahun kemudian si Jessie ketemu lagi sama Rudy. Kebetulan waktu itu si Rudy ke kotanya Jessie lagi kan, ada keperluan, sempat ketemu terakhir ya itu sudah 10 tahun yang lalu gitu loh. Dan katanya si Jessie itu apa, si Rudy itu nggak ada perubahan sama sekali, maksudnya ya masih sama seperti dulu, paling juga ya tambah gendut ya kan, dan ya mulai tua-tua gitu ya kan, tapi yang nggak ada perubahan, orangnya masih kalem kayak gitu, masih perhatian, masih apa itu. Aduh pokoknya katanya waktu itu si Jessie itu gimana ya, dalam hati tuh rasanya nyesel banget kenapa dulu dia nggak tetap sama Rudy atau gimana gitu ya kan. Kalau dipikir-pikir harusnya kalau orang tuanya nggak setuju mungkin dia perjuangin atau gimana, cuma ya itu sih, cuma dari ceritanya si Jessie sama saya kan ya memang situasinya tidak gimana ya, tidak mendukung waktu itu. Nah untuk ya mereka mempertahankan cinta mereka gitu loh. Di sini kan pasti pernah ada juga yang ngalamin kayak gitu kan, yang kira-kira cintanya nggak direstuin keluarga atau orang tua ya kan, terus backstreet dan segala macam, itu rasanya nggak enak kan. Nah itu sudah yang sempat dialamin Jessie sama Rudy gitu loh ya kan. Jadi ya itu sudah akhirnya ya mereka putus, tapi ya itu dengan perasaan cinta yang masih tersimpan di hati mereka. Tapi itu loh ya, si Jessie itu biarpun dia masih sayang sama Rudy masih apa, jangan bilang mereka selingkuh, enggak, mereka enggak ada perselingkuhan yang gimana tuh, enggak ada.
Cuma ketemu aja sebentar ngobrol, mengenang masa lalu terus tanya gimana kabarnya gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Ya mungkin ya, ini nih mungkin kalau buat yang lain yang nggak mengerti kan, ih ketemu 10 tahun sekali, terus cuma ngomong sejam 2 jam, ketemu lagi 10 tahun. Kok bisa ya? Nah itulah saya juga bingung. Tapi memang gitu yang dialamin mereka. Jadi si Jesse itu ngomong, dulu awal-awal dia bilang perasaannya ke Rudy itu kuat banget. Biar mereka putus itu, maksudnya biar mereka udah ndak komunikasi, nggak apa. Itu Jesse itu ya, kalau pas Rudy itu ada di kotanya Jesse, biarpun mereka tidak bersama-sama, maksudnya biarpun Jesse nggak tahu, tapi Jesse itu bisa ngerasain loh di dalam hatinya kalau Rudy itu ada di sekitar sini. Ibaratnya kalau kalau ada yang pernah nonton film India itu ada, aku saya lupa itu loh film Indianya. Ini tapi yang film India yang saya ceritain itu apa, tentang seorang anak dan ibu. Jadi kalau anaknya itu aja berada satu tanah dengan ibunya, maksudnya satu lantai gitu, biar dia beradanya di depan gitu, jauh di depan, ibunya belum lihat, ibunya pasti akan tahu, oh itu anaknya sudah datang di depan gitu loh. Itu film India dulu itu, kalau nggak salah yang main Sarukan, lupa judulnya apa gitu loh, nggak ingat, tapi itu filmnya terkenal tuh. Jadi sama si Jessie juga kayak gitu, kayaknya lebay ya, tapi memang begitu dia bilang, dia bisa ngerasakan feeling apa, agak batuk, tenggorokan tiba-tiba jadi gatel ya kan. Ini harusnya yang gatel nih Jessie sama Rudy ya kan, karena apa, saya rumpiin di sini. Jadi kalau misalnya Rudy satu kota gitu loh, ada di sekitaran Jessie tuh bisa ngerasain, oh ini kayaknya tiba-tiba tek gitu loh, keingetan gitu loh ya. Nggak tahu ya di sini teman-teman ada yang pernah ngerasain gitu nggak ya sama orang yang kita kasih. Nah jadi kontak batinnya itu yang sangat kuat itu Jessie ke Rudy itu kan, ada saya cerita itu yang kapan hari yang mereka ketemu di mall itu. Nah itu sudah, jadi Jessie itu waktu itu ngerasain kok kayaknya dia ngerasa tiba-tiba, oh, kayaknya Rudy ada di sini ya gitu ya. Makanya si Jessie itu keluar rumah, dia ke mall. Karena dia pikir gini, mungkin aja Rudy nggak mungkin nyari dia kali ya kan. Karena waktu itu kebetulan si Jessie udah nggak tinggal di situ lagi ya kan. Udah rumahnya udah pindah gitu loh ya kan. Si Rudy nggak mungkin nyariin dia. Sedangkan waktu itu telepon Jessie nggak ada telepon yang Rudy tahu ya kan. Jadi ya udah Jessie-nya itu ke mall. Ya itu sudah, pas dia jalan di mall itu dia bilang kan dia pergi ke suatu supermarket gitu loh ya kan. Pas jalan di supermarket itu entah kenapa Jessie itu ngerasa kayaknya ada deh Rudy di supermarket ini gitu loh. Dia bilang ada deh Rudy gitu perasaannya tuh mengatakan seperti itu. Percaya nggak percaya loh ya, waktu itu dia cerita sama saya ya kan. Tapi benar, makanya begitu dia ditegur si Rudy waktu itu mereka ketemuan, Jessie tuh nggak terlalu kaget atau surprise, tapi karena dia udah ngerasain, jadi seperti ibaratnya jauh di dalam lubuk hatinya tuh mereka seperti, oh mau janjian ketemu di itu, padahal enggak, itu murni pure nggak sengaja, tapi memang ada di situ loh. Makanya si Rudinya kaget, Jessie-nya juga kaget, tapi memang ada itu pertemuan yang kayak gitu itu loh ya kan. Makanya tuh aduh, saya tuh kadang mikir, aduh manisnya cinta mereka itu loh, rasanya tuh aduh kalau saya Tuhan aja saya pengen persatuin deh, tapi gimana ya dengan pasangannya Jessie kan kasihan juga ya kan. Nah itulah namanya jodoh, semua di tangan Tuhan, kita nggak tahu ya kan. Nah itu makanya itu, jadi ya itulah, makanya sampai sekarang tuh. Tapi itu sih cintanya Jessie itu kan ke Rudy itu kan tulus gitu loh ya kan. Dia nggak ngarepin apa-apa, dia cuma pengen Rudy itu bahagia ya kan. Terus itu apa, si Jessie itu cuma menyimpan, ibaratnya tuh dia nyimpan Rudy itu lah di dalam hatinya gitu loh. Jadi untuk saat-saat tertentu buat mengenang ya kan, ya bisa sih ya, boleh sih kita mengenang masa lalu kita, tapi yang penting bukan membanding-bandingkan pasangan kita dengan mantan kita atau dengan mungkin orang baru yang kita kenal, nggak boleh kayak gitu ya kan. Karena pasangan kita, suami kita, istri kita itu adalah pasangan kita. Jadi lebih kurangnya mereka ya begitulah mereka ya kan. Nggak mungkin dari si A
kelebihannya kita harapkan ada di pasangan kita, kan nggak mungkin, atau kekurangan pasangan kita dihilangkan gitu, nggak mungkin juga ya kan. Bisa juga sih dihilangkan kadang, tapi kadang ada juga kekurangan atau ibaratnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah dihilangkan ya kan. Ya itulah makanya itu si Jessie ini ya itu sudah cintanya sama Rudy itu gimana. Dan sekarang ini kan terakhir dia bertemu dengan si Rudy itu kalau saya nggak salah dia cerita udah 2 tahun yang lalu, 2 tahun apa 3 tahun saya lupa deh. Pokoknya itu pertemuan setelah 10 tahun udah ketemu, nggak ada kabar berita ya, nggak ada apa. Terus mereka ketemu lagi ya kan. Nah waktu itu si Rudy sih ngaku masih sendiri, masih menunggu Jessie, sedangkan Jessie masih sama suaminya. Padahal waktu itu sebenarnya katanya Jessie dia tuh mau ngasih tahu Rudy bahwa sebenarnya rumah tangga dia dengan suaminya itu udah di ujung tanduk, maksudnya udah nggak harmonis lagi, mereka udah nggak tinggal bersama, udah ya mungkin sudah persiapan menuju perceraian gitu. Cuma si Jessie waktu itu nggak cerita karena apa? Takutnya nanti dipikir si Rudy si Jessie ibaratnya kesempatan dalam kesempitan nih gini atau gimana, curhat-curhat nggak jelas gitu lah. Makanya pertemuan mereka yang singkat itu cuma sejam 2 jam itu ya cuma dipakai untuk cerita-cerita, ketawa-ketawa. Jadi si Jessie nggak ceritain tentang keadaan rumah tangganya gimana. Jadi si Rudy taunya si Jessie udah bahagia ya, udah apa. Padahal sebenarnya itu sebelum Jessie ketemu dengan si Rudy itu sudah 2 tahun 3 tahun tuh rumah tangganya udah nggak harmonis gitu loh. Makanya si Jessie tuh masih pertahankan karena dia masih mikirin anaknya gitu loh ya kan, mikirin anak-anaknya gitu loh. Kalau misalnya dia pisah gimana ya anak-anaknya, orang tuanya nggak lengkap ya kan, siapa ya yang membiayain anak-anak nanti, itulah yang dipikirkan kan. Soalnya kan tahu sendiri ya kan, susah juga sebagai seorang ibu gitu, single parent, harus membiayain anak-anak sekolah apa segala macam. Apalagi kalau kita nggak ada persiapan dana, persiapan apa, orang tua nggak mendukung dan segalanya ya kan. Makanya itu jadi si Jessie-nya tuh nggak cerita sama Rudy. Padahal loh ya, kalau menurut saya coba kemarin itu si Jessie-nya ngomong jujur sama si Rudy kalau rumah tangganya gini-gini, ini mungkin loh ya, mungkin aja cinta mereka bisa dipersatukan kembali, kita kan nggak tahu kan. Cuma Jessie nggak cerita sih. Nah ini sekarang kalau ada yang penasaran, terus gimana sekarang hubungannya Jessie sama Rudy? Ya nggak ada komunikasi, kan sudah saya bilang mereka tuh orangnya nggak pernah komunikasian. Walaupun sekarang sudah zaman modern, bisa ada HP, WA dan segala macam, tapi mereka tetap nggak komunikasi gitu loh, jarang. Yang nggak tahu sih ya, mungkin karena zaman itu mereka orang-orang jadul juga ya kan. jadi itu sudah, si Jessie itu mau cerita gimana ya, mau curhat lewat WA, di HP, chat-chatan gitu kan nggak enak lah. Masa mau ngomong sekarang rumah tangga saya udah berantakan loh, kamu masih sendiri, ayo deh kita menikahkan, lucu dong kayak gitu ya kan. Gak bisa. Makanya bilangnya si Jessie, kalau memang dia dan si Rudy masih ada jodohnya dari Tuhan, ya biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka lagi, dia bilang, yang mengatur semuanya. Karena terus terang katanya sih Jessie itu cerita sama saya kalau sebenarnya dia itu minder plus gimana ya, pokoknya dia malu banget mau ketemu mau balikan sama Rudy itu loh. Karena situasi dia kan saat ini, dia bukan wanita, itu maksudnya bukan gadis lagi, maksudnya dia sekarang seorang ibu dengan 3 anak. Jadi gimana si Rudy pria single, mapan gitu kan, masih cakep juga ya kan, maukah menerima Jessie gitu dengan segala buntut-buntutnya gitu ya kan. Soalnya susah juga loh ya kan. Bisa aja kan kadang memang ada pasangan yang mencintai kita, tapi bisa aja dia cuma mencintai kita tapi tidak mencintai anak kita ya kan, repot. Atau mungkin anak-anak kita tidak bisa menerima dia sebagai pengganti ayahnya atau pengganti ibunya, kan bisa juga itu kan. Karena kalau single parent mau menikah lagi kan
kendalanya itu banyak, salah satunya biasa kendalanya itu kan di anak-anak. Anak-anak kita mau nggak terima pasangan kita yang baru ya? Kira-kira pasangan kita yang baru cocok nggak ya sama anak-anak kita? Itu kan yang susah dipertimbangkannya. Padahal ya itu, sebenarnya kalau dipikir-pikir, dari pertemuan yang terakhir tuh sampai sekarang tuh si Jessie masih nungguin loh. Maksudnya masih nungguin kali-kali mungkin Tuhan akan pertemukan mereka atau apa gitu loh. Cuma ya itu sih, kalau ada yang nanya, memang Jessie nggak punya nomor teleponnya Rudy atau Rudy nggak punya nomor teleponnya Jessie. Nah itulah mereka saling aneh. Maksudnya saling aneh tuh gini, Jessie ada nomor teleponnya Rudy, Rudy juga ada nomor teleponnya Jessie. Cuma mereka memang sejak mereka putus dan apalagi sejak Jessie menikah, mereka jarang komunikasi. Jadi mereka nggak chat-chatan seperti kita. Biarpun hubungan mereka baik, nggak ada chat-chatan, halo lagi apa kabar gini, enggak, karena mereka jaga jarak. Jessie juga gitu, karena kan ya waktu statusnya dia masih jadi istri orang kan, dia kan nggak mungkin ngechat sama cowok lain, apalagi cowok itu mantannya kan, dia mau jaga perasaannya mantan suaminya dulu gitu ya kan. Jadinya ya itu sudah. Nah sekarang, kalau sekarang kondisinya Jessie-nya udah sendiri, dia mau ngubungin Rudy, rasanya tuh gimana gitu loh. Sedangkan katanya Jessie kan sekarang situasinya dia itu kan gimana ya, bukan anak ABG lagi yang mau bicara cinta-cinta gimana gitu, mau pacaran-pacaran gimana gitu loh. Dia itu butuh pria yang serius sama dia gitu loh. Jadi ibaratnya mana ya, nggak bisa deh ngabisin waktu untuk chat-chat yang gimana-gimana gitu. Padahal sebenarnya Jessie itu ya sama sih pada umumnya dengan wanita-wanita lain, pengen disayang, pengen dimanja, tapi karena dia ibu dari 3 anak, dia itu mesti tegar, mesti kuat, mesti apa. Jadi dia melupakanlah semua romantisme itu segala macam. Aduh pokoknya kasihan deh saya tuh kalau 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 denger-denger, maksudnya inget-inget ceritanya Jessie sama Rudy tuh rasanya tuh gimana gitu loh. Kalau saya malaikat aja, aduh saya bantuin sudah mempersatukan mereka gitu loh ya kan. Kalau perlu saya nongol di mimpinya si Rudy. Rudy, kamu tau nggak? Jessie lagi nungguin kamu loh Rudy. Ayo dong, cari Jessie. Ayo dong, hubungin Jessie Rudy. Kan biar gimana pun kan si Jessie kan perempuan. Jadi kan dia nggak mungkin ngubungin Rudy duluan. Ya kan? Ya kita doakan aja di sini ya kan. Kalau memang mereka masih jodoh, Tuhan pasti akan mempersatukan mereka secepatnya, amin. Karena bukannya apa ya kan, si Jessie dan si Rudy usianya udah gak muda lagi. Si Rudy aja udah setengah abad, si Jessie juga gitu ya kan. Jadi ya usia-usia sudah gimana ya, sudah tua gitu loh ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah Tuhan masih kasih mereka kesempatan untuk bertemu dan bersatu kembali ya kan, untuk menghabiskan masa tua mereka gitu, masa tua mereka bersama gitu kan, amin amin ya kan. Oke, jadi cerita saya segini dulu ya, buat yang punya cerita yang sama seperti saya ya kan, maksudnya seperti Jessie dan Rudy, dan juga lagi menunggu cintanya di masa lalu ya, saya doakan semoga memang kalau itu jodohnya kalian, Tuhan akan segera mempersatukan kalian dan memberikan kalian yang terbaik, amin ya kan. Yang penting jangan lupa terus berdoa dan minta sama Tuhan. Kalau memang sudah berdoa, sudah meminta, kita nggak dijodohkan sama dia juga, ya sudahlah, mungkin memang dia bukan jodoh kita, mungkin Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan akan memberikan kita yang lebih baik lagi, amin. Oke. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan cerita saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati kalian selalu. Bye-bye.